Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah dengan begitu semua permohonan dan hajat sahabat-sahabat semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kesolehan wanita adalah barang yang paling berharga di dunia. Demikian mulia kedudukan wanita hingga Allah Subhanahu wa taala menamakan salah satu surah di dalam Al-Quran dengan nama An-Nisa yang artinya wanita. Lantas apa sajakah perangai atau sifat yang harus dimiliki seorang wanita, apalagi khususnya jika ia sudah menikah, sehingga selain menjadi perhiasan dunia sekaligus juga menjadi seorang ahli surga. Setidaknya ada 10 sifat atau 10 hal yang harus dimiliki oleh wanita dengan status istri tersebut supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala dan berbuah surga ketika di akhirat nanti. Yang pertama, istri yang menjalankan kewajiban syariat dan taat kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam kehidupan berumah tangga, seorang istri memiliki kewajiban dalam menaati suaminya secara ma'ruf atau baik. Dikisahkan tatkala Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam, ia sujud kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menegurnya, apa yang kau lakukan ini wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku mendatangi Syam, aku dapati mereka penduduknya sujud kepada uskup mereka, maka aku ingin dalam hatiku untuk melakukannya kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau lakukan hal itu, karena sungguh andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang istri tidaklah menunaikan hak Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, wanita yang berbakti kepada orang tua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rugi, rugi dan rugi menyesal. Ditanyakan, siapakah dia ya Rasulullah? Beliau menjawab, dialah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan sudah berusia lanjut dan renta, tapi ia tidak berbakti, maka dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim.
Dalam Islam, orang tua bukan sekedar sosok yang berperan besar dalam melahirkan anak-anaknya ke alam dunia. Lebih dari itu, mereka adalah manusia pilihan yang harus dihormati, dihargai, dan disayangi sepenuh hati. Jadi beruntunglah jika orang tua masih diberi Allah umur panjang. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih kemuliaan dunia akhirat. Orang tua adalah pintu surga, karena di sanalah ridho Allah bersemayam. Bagi wanita yang belum menikah, berbakti kepada orang tua selama tidak melanggar tuntunan Allah adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sementara bagi wanita yang sudah menikah, hak suami adalah lebih utama, baru kemudian orang tuanya. Karena setelah menikah, wanita menjadi tanggungan suaminya, bukan lagi orang tuanya. Namun demikian, kewajiban istri menaati suami bukan berarti harus mengabaikan orang tua, apalagi mendurhakainya. Suami yang baik tetap berkewajiban menjaga hubungan silaturahmi dengan orang tua dari istri dan keluarganya. Yang ketiga, wanita yang menyayangi anak perempuan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Memiliki anak adalah anugerah besar dalam setiap rumah tangga. Namun sayangnya, ada di antara orang tua yang kurang bersyukur. Mereka yang mulanya mendamba anak laki-laki menjadi sedih ketika mengetahui bahwa ia dikaruniai anak perempuan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anak perempuan disebut sebagai ibtila atau ujian karena umumnya manusia tidak menyukai mereka. Hal ini disebabkan karena kehadiran anak perempuan tidaklah sehebat anak laki-laki, bukan pelanggeng keturunan dan bukan tanda kehormatan. Di zaman jahiliyah, orang tua yang mengetahui kelahiran anak perempuannya akan bersedih, bahkan mereka akan tega untuk membunuhnya. Dalam memenuhi kebutuhan kasih sayang terhadap anak perempuan, Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam hal ini. Beliau adalah ayah yang baik bagi anak-anaknya. Beliau tidak berat sebelah atau melakukan perbuatan yang membuat anak perempuannya kecewa. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha, putri tercintanya, kasih sayang beliau sungguh besar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Rasulullah SAW dalam cara bicara atau duduk daripada Fatimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Yang keempat, wanita yang sabar dalam menghadapi musibah. Musibah tidak kenal kompromi dan tanpa konfirmasi. Tiba-tiba kedatangannya sudah di depan mata. Dalam hidup ini setiap orang tidak lepas dari musibah, baik dalam skala kecil maupun besar. Menghadapinya juga beragam. Ada yang sabar, sedih, marah, frustasi, bahkan ada yang putus asa. Di zaman Rasulullah SAW, ada wanita yang pernah kehilangan anggota keluarganya. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Namun perempuan itu berkata, enyahlah dariku, kamu tidak merasakan musibah yang sedang menimpaku sehingga tidak mengetahui perasaanku. Kemudian ia diberitahu bahwa yang tadi berbicara kepadanya adalah Rasulullah SAW.
Seketika wanita itu langsung bergegas pergi ke rumah Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Tadi aku tidak mengenali engkau." Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya kesabaran yang sempurna adalah pada saat tertimpa musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam menghadapi musibah, seseorang perlu memiliki sikap positif, yaitu dengan cara bersabar. Rasulullah menyebut sabar sebagai bagian dari iman. Hadis riwayat Abu Naim. Seorang wanita yang sudah bersusah payah menjalankan perintah salat, zakat, puasa, bahkan haji, kemudian ia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpanya sehingga tergelincir kepada kemungkaran, maka hal itu belum menunjukkan kesungguhan penghambaannya. Seseorang yang diuji dengan musibah bukan berarti Allah tidak sayang kepadanya. Sebaliknya, banyak para kekasih Allah diuji dengan musibah yang jauh lebih dahsyat. Asal ujian itu disikapi dengan cara yang benar, berjiwa besar, dan bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberi jalan kemudahan. Yang kelima, wanita yang baik kepada tetangganya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Wahai Rasulullah, si fulanah itu biasa sholat malam, puasa di siang hari, melakukan kebaikan demikian dan bersedekah, tapi dia suka mengganggu tetangga dengan lisannya." Rasulullah SAW bersabda, "Dia tidak punya kebaikan, dia termasuk penduduk neraka." Para sahabat berkata lagi, "Sementara si fulanah, yaitu wanita yang lain, hanya menjalankan sholat wajib, bersedekah hanya dengan sepotong keju, tetapi tidak pernah mengganggu siapapun." Maka Rasulullah menyatakan, dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam adalah wanita yang menyayangi binatang. Saat ini banyak kaum wanita yang berminat memelihara binatang seperti kucing, burung, hamster, atau jenis lain. Hal ini diperbolehkan selama hewan yang dipelihara tidak berjenis yang diharamkan, serta memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Bahkan wanita yang durhaka, pezina pun diampuni oleh Allah karena kasih sayangnya kepada binatang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, 'Anjing ini hampir mati kehausan.' Maka dilepaslah sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya dan diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, wanita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya menjadi dunia kaum Adam, tapi juga kaum Hawa. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Quran Surat At-Taubah ayat 71. Oleh karena itu, saat seorang wanita mengetahui perbuatan orang lain bertentangan dengan tuntunan agama, ia bisa mencegahnya dengan cara yang santun. Misal, saat mengetahui anaknya bertengkar dengan tetangganya, maka si ibu wajib melerainya dengan adil, sabar, tenang, dan jauhi caci maki. Karena amar ma'ruf tidak akan jalan jika hanya mengedepankan emosi. Yang kedelapan, wanita yang meraih haji mabrur. Di masa Rasulullah SAW, wanita yang mampu melakukan haji
merupakan sebuah anugerah besar, karena lewat haji itulah para wanita dapat melakukan jihad sesungguhnya. Ada beberapa wanita yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa wanita tidak perlu berperang sehingga tidak mendapatkan pahala syahid seperti laki-laki? Maka beliau menjawab, untuk kalian ada sebagus dan sebaik-baik jihad, yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jihad bagi wanita bukan berperang fi sabilillah, tapi dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yang kesembilan, wanita yang jujur dalam ucapan dan perbuatan. Jujur adalah paku bumi yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membangun sebuah tatanan sosial. Istri yang jujur kepada suami dan anaknya, pejabat yang jujur kepada rakyatnya, guru yang jujur kepada muridnya, bawahan yang jujur kepada atasannya, akan menguatkan jalinan sosial sehingga rasa saling percaya dan kasih sayang antar sesama makin tumbuh subur dan terjalin indah. Rasulullah tak henti-hentinya menganjurkan umatnya agar bersikap jujur, mengingat keutamaannya yang besar. Bahkan beliau memberi jaminan surga bagi pelakunya. Beliau bersabda, kalian harus jujur, karena jujur itu akan menunjukkan jalan kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur, dan ia bersungguh-sungguh untuk senantiasa berlaku jujur, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur sekali atau syidik. Dan hati-hatilah kamu dengan berbohong, karena berbohong itu menunjukkan jalan kepada perbuatan jahat, dan sesungguhnya perbuatan jahat itu menunjukkan jalan ke neraka. Dan seseorang yang selalu bohong, dan ia bersungguh-sungguh untuk senantiasa berbohong, sehingga di sisi Allah ia akan dicatat sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Kemudian yang ke-10, janda yang mengasuh anak yatimnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Kulihat seorang perempuan mendahuliku. Aku bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Perempuan itu menjawab, aku adalah perempuan yang mengasuh anak-anakku yang sudah yatim, yaitu tidak menikah lagi sepeninggal suaminya dan mengurus anak-anaknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.